tanya kok KBRA sejak kapan pakai anda dia gitu kan, aku ngaku dan lain sebagainya. Hanya itu yang masuk screenshotnya ke saya, mau ngaku-ngaku apa NU ini biar menarik masa dan sebagainya. Ada itu screenshotnya. Maka kita jawab, itu penting sekali ya, SK, ADART dan SOP-nya itu segera diberikan ya, karena di situ kamu setelah menerima SK ADART kamu bisa bikin klinik ataupun klinik kan, klinik dan klinik kan, madrasah atau mungkin pesantren bisa, karena Yayasan KBRA ini semuanya dan sudah menasional, jadi lengkap. Bikin rumah sakit juga bisa, bikin PAUD dan lain sebagainya juga bisa. Bahkan ada beberapa di Jawa Tengah ini yang sudah bikin klinik ya, klinik, rumah sehat, kerjasama sama NU, apa itu bagian kesehatan, LKN. Tuh banyak, insyaallah begitu. Jakarta juga ada tim medis COVID-19 KBRA, khusus penanganan KBRA yang kena COVID. Maka tim KBRA meluncur dengan ambulan KBRA di sana. Dan tim medisnya juga tim KBRA semua, dokter, perawat, bidan, semua ada. Jadi langsung yang turun anggota KBRA sendiri di Jakarta. Kita di sana lama, waktu itu 2 bulan saya. Dan Karta malah sudah lebih dulu, Banten dan Jabodebek ya. Bahkan saya dikasih hadiah apa ini, flash kartu etol KBRA. Nanti kartanya ada yang bisa buat brand bank, itu juga bisa buat etol. Itu bagus, segera di data. Nah, seperti ini. Ini kartu flash. Ini cuma contoh aja. Nah, ini Jabodebek ini. Foto ini kan bisa buat belanja. Buat etol. Saya ya. Saya maunya seperti itu, biar legalitas yayasan cabang setiap wilayah, setiap daerah kuat, dan juga legalitas keanggotaan itu diakui gitu. Kalau dia betul-betul anggota KBRA, ada buktinya gitu, ya, yang resmi. Itu penting sekali, karena banyak yang juga yang ngaku-ngaku KBRA kan. Padahal dapat PIN dari temannya, dapat emblem dari temannya, dipakai ngaku-ngaku KBRA. Itu banyak. Ada juga yang belajar dari YouTube, dari mulai nol, dia kosongan sama sekali, nggak bisa apa-apa, sampai dia punya pasien banyak. Datang ke sini dia. Datang nonton balik. Datang karena dia nggak enak, tidurnya nggak nyenyak karena pasiennya tambah banyak, tapi ilmunya nyolong dari YouTube. YouTube kita. Akhirnya dia datang ke sini minta ijazahan. Alhamdulillah jadi anggota kita. Kita ijazahan singkat, lalu setelah itu nggak lama ada pelatihan online, dia ikut. Sekarang bergabung dengan tim-tim kita. Oh, itu sudah belasan, yang seperti itu belasan. Karena memang sengaja sebelum saya publik di YouTube dengan semua pertimbangan
yang sudah saya pikirkan matang-matang. Di antaranya kepingin mereka-mereka ini yang sedang puber ya dengan ilmu hikmah dan lain sebagainya, saya buat brand seperti itu, kesannya ini ilmu hikmah. Akhirnya mereka itu mencari dan mempelajari. Ada yang penasaran, ikut pelatihan dan sebagainya. Subhanallah, dia ikut. Setelah ikut, nanti di pelatihan mahir dia akan sadar. Bahkan ketika dia pelatihan saja, ketika dia ikut pelatihan saja, dia sudah merasakan perbedaannya. Di situ ada ilmunya, kajiannya, kan begitu. Dia akan paham nanti, oh ternyata ini tujuannya bukan untuk pengobatan saja, tapi untuk lebih kita praktis mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ya, maka di kepelatihan mahir itu kan bukan faidul manan fi madarijil mu'alajati bil Quran lagi, tapi faidul manan fi taraqi ila ma'arijil ihsan. Banyak sekali testimoni di mana mereka nggak kenal toriko, sekarang sudah kenal, bahkan mencari mursyid. Sekarang sudah kenal, bahkan mencari toriko untuk berbayat. Asbab ikut pelatihan ruqyah. Bukan cuma mereka saja, non muslim saja. Kan di SOP-nya itu yang ikut pelatihan ruqyah itu harus muslim. Angkatan 7 kemarin itu saya agak sedikit apa ya istilahnya itu, nyeleneh. Non muslim saya bolehkan ikut pelatihan. Wah, diprotes sama PB, pengurus besar. Ini kiai gimana? Aturannya SOP ini non muslim nggak boleh kok. Harus muslim. Harus muslim. Itu. Udah biarin. Ada 7 orang waktu itu. 7 orang. Subhanallah, tadi kabarin 3 orang itu masuk Islam sebelum pelatihan. Masuk Islam sebelum pelatihan, baru sadar PP. Ya sudah, saya bilang, enggak selama-lamanya saya bukan non muslim. Akhirnya non muslim semua saya nanti ya, pelatihannya. Ya enggak, kan saya juga lihat, mempertimbangkan semuanya. Mereka sedang mencari kebenaran, mereka sedang batinnya itu terdorong mencari bimbingan, maka kita harus peka gitu loh. Kalau kita tolak mungkin nggak jadi masuk Islam, kan begitu. Nah, dan sebelumnya juga ada beberapa yang masuk Islam dengan wasilah pengobatan ruqyah ini gitu. Artinya ruqyah ini bisa jadi wasilah dakwah. Ya, min abwabil wasailid dakwah ilallah. Ruqyah itu juga bisa menjadi wasilah dakwah. Ya, mereka saja yang non aswaja menjadikan ruqyah ini jadi wasilah dakwah. Di situ disisipi doktrinasi mereka. Kalau mereka itu salafi, doktrinnya salafi kan. Kalau Hizbut Tahrir, doktrinnya Hizbut Tahrir dan lain sebagainya. Maka kita yang aswaja, maka doktrinnya juga aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya kaum An-Nahdiyah gitu. Kaum An-Nahdiyah. Tuh. Ada juga yang ribut dan lain sebagainya, kok KWRA sejak kapan pakai An-Nahdiyah gitu kan. Ngaku-ngaku dan lain sebagainya. Tanya itu yang masuk screenshotnya ke saya. Mau ngaku-ngaku apa NU ini biar menarik massa dan sebagainya. Ada itu screenshotnya. Maka kita jawab bahwasanya yang pertama, saya itu masih di struktur Aswaja Center PWNU Jatim, divisi ruqyah, ketuanya saya sampai tahun 2024. Dan saya tidak pernah berani mencantumkan logo NU. Tidak pernah berani mencantumkan logo NU meskipun saya boleh. Saya tanya ke Kiai Ma'ruf Hozin, wah sangat boleh Kiai. Beliau juga mungkin nonton ini. Sering juga minta bantuan ke kami, langsung telepon, langsung kadang-kadang langsung transfer. Buat apa? Ini rekening apa lagi? Rekening pribadi. Oh iya, alhamdulillah transfer. Apa ini? Terima kasih, saya sudah dibantu lewat mimpi, sembuh sakit saya. Wah,
Lewat mimpi transfer kan. Tapi transfernya beneran, sembuhnya katanya saya nyembuhin lewat mimpinya beliau. Ini streaming loh ya, nggak bohong. Saya nggak bohong. Gitu loh. Kemar Fauzin ini direktur, beliau nonton insya Allah. Direktur Aswaja Center, juga ketua komisari MUI Jatim. Nggak apa-apa, Kiai antum sangat sangat boleh sekali mencantumkan logo NU di mana-mana dengan membawa dakwahnya NU. Tapi saya masih belum berani mencantumkan logo NU. Takut kualat kalau kita salah langkah, paham ya? Jangan gampang-gampang catut-catut logo NU, tapi kelakuan kamu enggak sama sekali menunjukkan ajaran NU. Ya, bahaya, banyak wali-wali sepuhnya itu. Kemudian kedua, kalau seandainya ada panitia mencantumkan logo NU, ya, itu terserah panitia, asalkan panitianya termasuk pengurus NU setempat, NU lokasi itu. Itu kan banyak, dia LDNU, dia LKNU, dia apa, MWC, PC, maka dia berhak menampilkan, apalagi dia ketuanya, itu loh. Bukan saya yang semena-mena menampilkan, tapi panitianya ini ketua PCNU, masa nggak boleh menampilkan logonya dia kan? Ya, sangat boleh sekali. Nah, kemudian juga misalnya Majelis Ta'lim, Yayasan Baitur Rahman misalnya, maka di situ dia berhak menampilkan logonya majelisnya Baitur Rahman, karena dia juga pengurus majelis Baitur Rahman, gitu loh. Logonya juga mau dicantumkan terserah, begitu ya. Ini hal-hal yang sepele seperti ini sudahlah, Bismillah, gitu. Jangan diributkan. Nah, kita masih banyak PR, masih banyak tugas yang harus kita lakukan, banyak sekali ya, banyak sekali ya. Lagi oknum-oknum dan beberapa komunitas-komunitas yang berusaha menggempur-gempur kekuatan Ruqyah Aswaja kita itu. Malah saya dapat nasihat dari tokoh-tokoh pusat PBNU ya, seharusnya itu bersatu bikin lembaga sendiri, sayap sendiri, yaitu RUNU. Bikin lembaga sendiri, jangan nempel, jangan ranting, tapi lembaga sendiri, yaitu RANU, Ruqyah Aswaja Nahdlatul Ulama. Gabung itu dua komunitas besar. Nasihat dari beliau-beliau itu bagus, begitu Bang, paham ya? Nah, ini bagus sekali. Jadi ada ART-nya tanggalkan, ikut ada ART NU, itu bagus ya. Tidak boleh ada yayasan dibawa di dalamnya ya, yayasan. Ada ART-nya harus sama dengan paham nggak? Oh, itu nasihat dari beliau-beliau, nasihat dari beliau-beliau. Maka kita di sini memperjuangkan dakwahnya Nabi, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka lebih semangat dari mereka seharusnya, karena ruqyah ini konotasinya itu ya di Aswaja, semua sumbernya itu dari ulama-ulama Aswaja. Mereka pakar-pakarnya ya, mereka juga ahli psikologi Islam, mereka ahli pengobatan.
gambaran tentang otak seperti Ibnu Sina dan juga Ibnul Qayyim. Dokter juga referensi dari itu juga, dokter-dokter barat dipelajari detail itu, ahli semua, bukan nggak ahli. Atau ada oknum berisik puber ilmu apa namanya hipno, ilmu psikologi, langsung menghajar ruqyah aswaja. Ini lucu gitu, lucu sekali ya Allah, lucu sekali. Kita siapapun kita akan hadapi kalau dia itu maunya ilmiah, diskusi, bukan berantem atau cari pembenaran. Nah, kalau berantem cari pembenaran ya jangan sama saya. Murid apa anggota-anggota yang sudah banyak preman-preman yang siap pistol apa samurai, apa bandau udah siap semuanya gitu. Itu ini bukan kalangan kita, ini semuanya ada, bukan orang-orang bodoh semua. Dokter ada, doktor, profesor, dosen, ya, mahasiswa, mahasiswi, angkatan laut, angkatan darat, polisi, tentara, preman, mantan dukun, semuanya ada lengkap. Gitu loh. Apa mereka semuanya ini bermasalah? Apa semuanya mereka ini otaknya nggak waras? Habaib, kiai juga banyak, gitu loh. Nah, ini makanya kalau kita kan tujuannya bukan untuk cari kesaktian, bukan cari pasien, kita bukan cari kekuatan, bukan. Kalau mereka yang oknum-oknum ini komunitasnya dulunya begitu, cari kesaktian, lalu ketemu ilmu yang logika, ilmu yang puber dan sebagainya. Oh sudah puber, ibaratnya begitu. Puber ini sangat-sangat keterlaluan. Gitu. Yang lain sana sini, ini sangat-sangat keterlaluan. Ya, sangat-sangat keterlaluan. Lucu melihatnya, lucu. Ya Allah. Semuanya dianggap akhirnya nanti lama-lama ikut Mu'tazilah, nggak percaya jin masuk ke dalam tubuh manusia. Makanya saya bilang, bukan kita tuh nggak belajari ilmu olah alam bawah sadar. Itu dalam Islam juga ada. Referensinya dasarnya kita sebutin juga bisa. Gitu loh. Itu ada. Di Thariqah lebih ada lagi itu. Olah alam bawah sadar. Begitu loh. Bukan kita nggak paham ilmu itu. Makanya dipelajari hipnoruqyah di KBR. Paham begitu. Kita bisa membedakan. Kalau mereka nggak bisa membedakan karena memang basis awalnya dia cari kesaktian. Kalau kita enggak, bantu orang lain, menjumpai kasus yang bermacam-macam, puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Dari tajrid itu kita dan dasar-dasar ilmiahnya kita akan paham begitu, bisa membedakan. Kan begitu. Bukan semua dianggap ini adalah muatan luapan emosi. Oh semuanya itu bereaksi kan begitu. Bereaksi. Bukan kesurupan jin. Wa idza innal ladzina taqaw idza masathum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Orang yang bertakwa, orang bertakwa itu mentalnya kuat nggak? Mentalnya waras orang bertakwa. Kita bukan bertakwa ya. Dikatakan waras, apalagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, idza massathum ta'ifun minasyaitan, jika disentuh ta'ifun minasyaitan, sekelompok daripada setan, minasyaitan, tadzakkaru, mereka langsung sadar, fa idahum mubsirun, tadzakkaru, mereka langsung ingat Allah, fa idahum mubsirun, maka mereka sadar. Orang yang bertakwa masih bisa disentuh oleh setan. Bahkan ulama ahli tafsir ta'ifun di situ banyak sekali menafsirkan, ada yang mengatakan itu adalah amarah.
itu adalah godop, adalah dengki, gelisah hebat. Lah ini kan kondisi psikologi semua itu, iya kan? Tapi minasyaitan itu daripada setan. Artinya apa? Ada andil setan di dalam kemarahan, di dalam penyakit-penyakit psikis dan lain sebagainya, psikologi. Mau bilang apa coba? Mau bilang apa? Ini abraksi bukan setan, bukan jin. Lah ini Allah sendiri yang ngomong. Allah sendiri yang ngomong. Ta'ifun minas syaitan. Ta'ifun di situ ada yang mengartikan marah, murka, gelisah dan lain sebagainya. Begitu loh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Paham kita semua itu, paham. Nggak bisa sebenarnya dipisah-pisahkan begitu. Karena itu saling mendukung. Orang gangguan psikologi kan karena memang mentalnya lemah. Orang yang mentalnya mudah dikuasai oleh jin, begitu. Jadi saling bersinergi sebenarnya ilmunya itu. Nggak bisa dipisah-pisahkan. Dan nggak bisa dibentur-benturkan gitu loh. Yang bentur-benturkan ini ya kepalanya terbentur kan gitu. Perlu dioperasi. Mau nggak diminum tehnya? Bis. Enak ya. Nggak ada di Indonesia. Teh khusus. Alhamdulillah. Dan nanti mungkin kita kasih waktu setelah dari Jawa Timur ya. Terakhir kapan kok? Jawa Timur kok? 10 November apa Oktober? Oktober. Oktober. Ini sekarang apa? September? Iya, September. Oktober. Ini akhirnya Oktober, Jawa Tengah Oke. masuk. Iya mungkin bisa Sabtu Minggu kayaknya 16-17 Oktober. 16-17 Oktober itu bisa dibuat pelatihan atau ruqyah masal atau bazar, terserah. Bazar ruqyah itu jadi ada ruangan misalnya ya, di situ atribut semua herbal apa itu dijual, produk dijual. Kemudian ada ruangan khusus untuk bekam, untuk totok, untuk gurah dan lain sebagainya gitu. Jadi bazar seperti itu. Nanti perempuan, laki-laki gitu. Yang perempuan nanti untuk bekam dan gurah misalnya itu harus praktisi perempuan. Laki-laki. Itu bazar ruqyah. Ya, berkah bazar ruqyah aswajah gitu. Ibaratnya begitu. Pelatihan mungkin Sabtunya, Minggunya itu dibuat bazar ruqyah gitu. Atau ya istilah baru lah, kalau baksos kan udah sering kan. Berkah bazar ruqyah aswajah. Kan bisa di situ nanti jual produk semuanya selama 1 hari atau 2 hari. Nanti diumumkan ya, tetap prokes. Kemudian nanti ada ruang ruqyah ya, ruang bekam, gurah, totok. Dan di situ kita bisa mengeksploitas produk-produk kita. Dari mulai madu, air ya. Silakan. Bisa juga ngambil dari pusat, silakan. Kalau ada produk lokal ya, apa namanya, produk kearifan lokal ya, minyak khusus Blitar dan sebagainya, silakan. Nah, di situ momen bagus untuk memperkenalkan produk-produk herbal ruqyah aswajah setempat dan juga memperkenalkan pengobatan kita di sana. Jadi bagus itu. Dan itu lebih membuat semangat tim juga. Mereka bisa bergabung, bisa lihat, bisa praktek dan sebagainya. Ini coba direncanakan ya. Tanggalnya tadi itu, tolong dicatat.